Nah, untuk ngobrol-ngobrol lebih jauh nih, seperti apa sih kiat-kiat dalam bangun startup biar bisa global, terus juga gimana sih biar bisa tetap bisnisnya berkelanjutan? Kali ini kita sudah tersambung dengan narasumber kita pada hari ini, Niko Wijaya, CEO Berry Ventures. Halo, selamat sore Mas Niko. Selamat sore. Itu yang jawab biasa aja, where have you been? Iya, kemana aja ya Mas Niko. Nah, sebelum kita tanya-tanya nih kemana aja sih nih mereka, nah kita tahu nih bahwa Indonesia ini kan menjadi salah satu negara yang nggak ketinggalan dong dengan yang namanya demam startup. Nah, tapi di era pandemi ini sebetulnya gimana sih kondisi dari ekosistem startup lokal yang ada saat ini? Oke. Tadi kan seperti dalam polling tadi ya, e-commerce masih jadi primadona. E-commerce itu mungkin yang pertama muncul gitu ya dari sektor startup di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Kalau kita lihat e-commerce pada tahun mungkin 2010, 2011 kita dengar banyak gitu kan, ada sekitar mungkin ratusan hari itu bahkan. Kalau sekarang kita lihat hanya ada kurang dari 5 gitu kan ya kan. Dan menurut saya itu sudah sangat mature sekali gitu sektor tersebut, dan mengapa menjadi primadona karena para startup e-commerce yang memulai pada tahun tahun tersebut gitu ya, itu sudah menjadi sudah terkonsolidasi dengan sendirinya. Dan kalau kita lihat yang tidak bertahan tentunya bahkan kita sudah lupa namanya apaan gitu kan. Dan itu menarik sekali. Dan kalau kita lihat 10 tahun terakhir kemarin e-commerce menjadi primadona, itu mengangkat sektor yang berhubungan dengan e-commerce, yaitu fintech. Dan betul secara polling tadi, yang kedua adalah fintech gitu kan. Karena kalau kita berbelanja di situs e-commerce tentunya kita memerlukan solusi pembayaran yang cukup praktis. Dan tidak hanya pembayaran saja gitu, ternyata e-commerce juga bisa melihat di mana para merchant-nya tersebut itu dapat juga melakukan loan di dalam ekosistem mereka. Gitu. Dan kalau kita lihat banyak sekali e-commerce yang menawarkan juga tentunya bekerjasama dengan fintech yang lain untuk melakukan pinjaman untuk berkembang. Nah, dengan pembayaran yang sudah dimiliki oleh e-commerce tersebut, kerjasama dengan fintech atau bikin sendiri, dan dengan kerjasama juga dengan para fintech yang memberikan pinjaman, atau maupun yang sudah dimiliki oleh sendiri, kalau kita lihat Tokopedia pun memiliki Dana Pala, terus kita lihat ada beberapa e-commerce yang lain juga memiliki kepanjangan tangan fintech juga gitu loh, untuk membantu merchant-merchant yang berjualan di dalam. Dan tentunya kalau kita lihat ekosistem startup lokal sekarang seperti apa, kita memasuki tahun ke-10, di mana kalau kami, apalagi saya pribadi, saya percaya tahun ke-10 ini adalah the moment of truth untuk bagi ekosistem startup kita yang sudah berumur lebih dari 1 dekade. Kita akan menyaksikan banyak startup yang di generasi awal gitu ya, seperti banyaklah namanya, unicorn atau decacorn sekarang akan melakukan initial public offering. Dan kalau kita sering lihat di media-media, banyak sekali yang sudah ada angkanya bahkan gitu, dan menandakan bahwa kita akan memasuki cycle kedua nih dalam ekosistem startup di Indonesia. Dan makanya tadi secara polling pun juga edutech juga sudah mulai dianggap salah satu sektor yang menjanjikan di negeri ini. Dengan memasuki dekade kedua ini, tentunya secara gameplay akan berubah, dan tidak hanya dalam 2 dekade gameplaynya berubah, tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 kemarin tentunya akan menjadi sangat berbeda sekali dengan kurun waktu 10 tahun terakhir. Dan di sini kami menanggapi hal tersebut melalui salah satu tesis kami, yaitu value over valuation. Nah, di mana kalau kita lihat mungkin startup di generasi-generasi awal itu selalu mencari nilai valuasi yang lebih tinggi. Tentunya tidak salah gitu ya, karena hari itu kita harus muncul ke permukaan juga gitu. Startup dari Indonesia ini bagaimana sih dikenal oleh bukan global saja, tapi at least dengan negara tetangga lah seperti Singapura, Malaysia, Filipina dan yang lainnya. Nah, namun ketika 2021 atau masuk ke era 2020, kita melihat banyak sekali yang sudah
apalagi investor ya sudah sadar sekali bahwa the valuation game tidak hanya the only way untuk startup itu dapat sukses, namun juga harus memberi nilai tambah yang signifikan gitu terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Mas Niko, tadi kan Mas Niko bilang kalau misalkan kondisi startup kita ini kan sudah masuki tahun ke-10 dan memasuki cycle yang kedua. Nah, kalau Mas Niko sendiri melihat tren dari merger dan akuisisi di startup-startup lokal kita sendiri seperti apa sih ke depannya? Uh, Kalau kita lihat sudah ada beberapa gitu, tidak hanya unicorn bahkan startup yang sudah memiliki rencana gitu untuk melakukan ini ya kurang lebih spec yang dinamakan oleh listing bersama gitu di dalam bursa. Dan kalau kita lihat tidak hanya mereka akan melakukan di Indonesia, ada beberapa juga yang sudah kalau kita dengar rumornya gitu yang dari luar akan melakukan dual listing di either di New York atau di mana dengan di Indonesia. Jadi kalau kita lihat tren seperti ini pun memang sangat sangat lumrah sekali gitu, karena kalau kita lihat startup di Indonesia tidak hanya bersaing oleh startup Indonesia, tapi juga bersaing dengan startup yang ada di negara tetangga, gitu kan ya kan. Nah kalau kita lihat maka itu konsolidasi dan merger ini harus dilakukan untuk memprotek market share yang kita miliki. Dan market share yang kita miliki tersebut hanya dapat terjaga gitu ya dengan adanya merger seperti ini. Dan kalau kita perhatikan juga bahkan ada banyak startup di bidang fintech yang sudah juga melakukan akuisisi kepada startup di luar negeri. Ada beberapa startup fintech di Indonesia yang saya tahu gitu yang melakukan akuisisi terhadap fintech di Singapura misalnya untuk merambah pasar di sana gitu. Kita tentunya belum melihat hari itu ya banyak e-commerce yang melakukan akuisisi yang sama. Tetapi kalau kita lihat memang gamenya fintech ini berbeda sekali, apalagi kalau kita lihat ada beberapa fintech yang melakukan akuisisi di Vietnam, Thailand, dan Filipina karena mereka percaya bahwa landscape dari market negara-negara tersebut mirip dengan market yang ada di Indonesia. Dan kalau saya melihat memang yang terjadi di Amerika Serikat pun juga sama. Kalau kita lihat banyak startup di Amerika Serikat pada mungkin tahun 2010, 2000 bahkan earlier 2008 gitu yang melakukan juga konsolidasi dan merger atau bahkan akuisisi. Kalau kita lihat 2011 kalau nggak salah atau 2012 Amazon mengakuisisi salah satu e-commerce sepatu yang terbesar di dunia bernama Zappos. Dan kalau kita lihat lagi banyak sekali yang melakukan hal yang sama. Jadi kalau kita lihat memang pada awalnya banyak startup itu mencari pangsa pasar masing-masing. Tapi pada jalannya waktu gitu ya, mereka tentunya harus berkonsolidasi untuk melakukan aktivitas yang lebih luas dan resources yang lebih efisien. Oke, itu salah satu yang bisa dilakukan ya untuk bisa melindungi bahkan berekspansi terkait dengan market share yang mereka miliki. Nah, Mas Betul. Niko, soal kalau misalkan masih ngobrol-ngobrol soal ekosistem startup nih, kalau misalkan dilihat dari negaranya, nah kalau misalkan Indonesia sendiri ini bisa dibandingkan atau mungkin berkaca dari negara mana sih terkait dengan kondisi startup yang ada di Indonesia saat ini? Kalau saya pribadi sih melihat tentunya kita berkaca dari kebanyakan mungkin dari Cina kali ya, karena di Cina sana generasi startup yang pertama kali besar itu bukan media seperti di Amerika Serikat, tetapi e-commerce. Kita melihat tentunya ada Alibaba, ada Taobao, ada yang lainnya, ada JD hari itu, dan sangat mirip sebenarnya dengan apa yang kita lihat di Indonesia, di mana banyak merchant yang akhirnya terhubung dan banyak merchant yang dibantu oleh e-commerce untuk melakukan skalabilitas yang lebih tinggi. Jadi kalau kita ingin membeli barang gitu dari misalnya di luar Pulau Jawa hari ini dikoneksikan tentunya dengan adanya e-commerce gitu. Dan dari e-commerce tadi yang seperti saya katakan tadi yang berhubungan dengan e-commerce yaitu fintech ini kurang lebih pola yang sama juga yang dapat kita perhatikan dengan negara Cina sana.
Kalau Amerika Serikat, Silicon Valley tentunya agak jauh, agak berbeda, tidak jauh tentunya, tapi agak berbeda sekali. Karena di Amerika Serikat generasi pertama internet startup itu adalah media seperti Yahoo, seperti Amerika Online, dan tentunya tidak asing lagi Google hari ini, dan e-commerce datang belakangan gitu. Karena mungkin bagaimana? Karena mungkin negara seperti di Silicon Valley sana, kalau kita lihat di awal-awal .com boom bahkan banyak e-commerce yang gagal, dan yang survive itu akhirnya sosial media atau bahkan perusahaan media yang online. Jadi kita Oke. melihat dari tentunya di Asia dan India tentunya juga sama, gitu kan. Di mana banyak masalah yang dihadapi oleh UKM, banyak masalah yang dihadapi oleh di unbanked misalnya atau di underbanked. Kita melihat financial inclusion, kondisi financial inclusion yang kita hadapi juga mirip dengan India misalnya, gitu kan. Dan jadi kita melihat dari berkaca dari negara itu, India dan Cina. Oke, wah ternyata justru yang mirip-mirip polanya nih dari China kebanyakan dan juga dari India ya Mas Niko. Nah ngobrolin Iya, soal, iya. iya, ngobrol soal startup nih Mas Niko, sebetulnya startup yang seperti apa sih nih yang dianggap menarik oleh modal Ventura? Startup yang dianggap, nah ini mungkin berbeda cara pandangnya juga gitu. Mungkin di awal kalau kita melihat, saya mungkin sudah berkarir di industri ini sejak tahun 2011, dan cara pandang saya pun berbeda. Apalagi kemarin saya sempat juga jadi juri ya di acara Elevate Women. Dan cara pandang yang saya lihat di awal adalah bagaimana kita mencari the best technology company dari Indonesia. Dan tentunya kalau kita lihat banyak sekali pendanaan di awal tersebut itu sangat berhubungan sekali dengan efisiensi, sangat berhubungan sekali dengan skalabilitas yang tinggi, dan bagaimana teknologi tim yang ada di perusahaan tersebut. Namun di dekade kedua ini, dan saya sudah memasuki dekade kedua melakukan ginian, mungkin yang kita harus lihat lagi adalah sebagaimana pengertian startup tersebut terhadap pasar yang berubah, gitu ya. Dan saya melihat banyak sekali sekarang startup yang dari sisi teknologi mungkin memadai, tetapi dari sisi knowledge of the market sangat luas sekali. Misalnya consumer brands. Dan kita juga melihat dari Amerika Serikat, di mana hari ini ada sektor-sektor yang berhubungan dengan consumer brands yang sangat bertumbuh dengan pesat gitu ya, seperti Trasio misalnya kalau mungkin pernah dengar. Kita melihat juga perusahaan-perusahaan tersebut gitu sekarang, dan kita melihat memang eranya ini berbeda, dan kalau kita berkaca dari kacamata modal Ventura zaman dulu tentunya tidak masuk dengan matematika yang kita hitung. Tetapi ketika kita melihat potensi pasar yang ada dan dengan berubahnya market gitu, dengan berubahnya beberapa sektor industri yang lain, kalau kita lihat behavior dari customer juga berubah, masuk akal sekali gitu untuk melihat sektor-sektor yang selama ini tidak dilirik bahkan oleh modal Ventura. Dengan bisnis model yang berbeda, kita tentunya bisa mengangkat mereka, para UKM yang mengerti misalnya consumer brands tadi, itu untuk dapat mengubah paradigma dari modal Ventura yang harus teknologi company. Harus diingat, internet itu bukan teknologi, internet itu hanya enabler sebenarnya. Jadi kalau ada yang mengatakan modal Ventura yang tertarik dengan hanya internet company, itu salah. Tetapi kalau kita melihat bagaimana seorang entrepreneur gitu ya menggunakan internet untuk melakukan skalabilitas, untuk meraih pasar yang lebih luas, nah itu harusnya sangat menarik sekali untuk kita berikan investasi. Jadi memang ada beberapa hal yang berubah dengan terjadinya global crisis kemarin. Oke, jadi memang di era yang sangat dinamis ini banyak hal yang berubah dan tentu saja yang Very juga dynamic, menjadi ya. menarik adalah model bisnis yang berbeda tadi ya Mas Tiko. Nah ini kan tentu saja Ya, untuk berbeda tadi. membangun dan juga mempercepat pertumbuhan dari startup. Tentu saja ini kan salah satunya ada juga nih peran dari inkubator. Nah sebetulnya peran inkubator sendiri nih seperti apa sih Mas Niko? Peran inkubator itu sebenarnya sangat membantu sekali gitu, untuk apalagi bagi para entrepreneur yang selama ini hanya mengerti mengembangkan bisnisnya.
Nah, ini juga yang saya temukan beberapa hari terakhir gitu, di mana ternyata dalam dalam finansial banyak entrepreneur yang tidak paham dan banyak entrepreneur juga yang sungkan kalau berbicara mengenai finansial. Nah, ini menarik sekali karena bagi early stage startup gitu ya, finansial itu penting sekali dan finansial itu tidak bisa dibicarakan belakangan. Finansial itu harus dibicarakan di depan. Dan ketidaktahuan mereka kadang menjadi penghalang bagi kemajuan karena kita tahu sebuah perusahaan itu harus dapat berkembang pesat dengan adanya penambahan modal di ekuitas, bukan hanya pinjaman. Nah, jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah fokus kepada bagaimana entrepreneur tersebut dapat mengerti gitu aspek-aspek finansial dan legal bahkan gitu untuk dapat lebih lebih maju ke depan. Saya melakukan inkubator startup itu bahkan sejak tahun 2014 ketika waktu itu saya di NDI Ventures milik Telkom, di mana Indigo salah satunya menjadi pelopor bagi inkubator, dan kita menemukan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kita bina gitu ya sampai akhirnya menjadi hampir unicorn. Tapi hari ini ya tentunya tadi yang seperti saya katakan dinamis sekali dan kita harus memiliki perspektif yang luas juga gitu. Jadi tidak bisa juga kita membawa apa yang kita pelajari di sana atau yang kita alami di waktu ketika kita managing MDI Ventures harus lebih mungkin lebih luas ya sekarang ya. Jadi ketika kami di BRI Ventures launching kemarin Sembrani Wira, itu program akselerator kami, kami berkomitmen gitu ya untuk lebih luas menjangkau para entrepreneur yang tidak hanya fokus kepada teknologi. Dan perlu diketahui bahwa startup itu adalah valuation game, itu yang masih secara tradisional dimengerti banyak orang, bukan operational game bahkan. Dan tentunya mindset ini yang akan sangat berbeda sekali ketika seorang founder itu mengerti artinya valuasi itu apa, gitu kan. Nah, itulah yang kita fokuskan sekarang kepada the next generations of entrepreneurs di Indonesia atau the next generations of startup di Indonesia.